Kemudian sudah dicek kesehatannya bagus, sudah sarapan, keluhannya sakit pinggang, ya. Sakit pinggang, atau ini jadi memang idealnya posisi pasien ini ya, jadi nyaman, rileks. Kita juga yang menggunakan tidak terlalu ekonomis lah posisinya. Jadi secara umum saja kalau kita mau berulang orang itu dari kondisinya tidak bisa lemah, ini kita pemeriksaan ya, misalnya bagaimana sakit pinggang, dalam dia sudah bertanya sudah apa, tidurnya cukup, yang cukup. Jadi seolah aman untuk bekam. Kalau yang di home yang di dokter yang kirim itu kayaknya harus kita pilih-pilih ya. Kalau yang kita lihat tidak perlu ditanyakan, tinggal checklist saja. Ya. Kalau yang perlu ditanyakan itu ya ada sedikit apalagi masalah ibadah, puasa, atau tidak ada indikasi yang harus kita tanyakan, misalnya apa tadi? Saya sekali masalahnya ini, itu yang baru itu. Ada sebelum. Kemarin kita sudah bahas beberapa titik bekam ya. Kemudian lama sama lihatnya di tempat ini atau di lihatnya. Kemudian awas semua bagian kepala yang timbul rambut. Kalau dia tarik ke sini itu kita boleh. Di sini boleh. Yang penting jangan di sini ya. Di kota kecil, batang otak. Ini dilarang untuk di sana. Tapi kalau sisi luar kiri kanannya boleh. Kemudian yang berikutnya adalah al-ahdain. Dan di daerah sini dia dua berpasangan. Ya. Jadi kalau panjang itu rambutnya cukup sedikit. Kalau namun cukup kasih ke bawah di sini boleh ya. Kemudian al-tahir ini ada sertifikat uji, jadi dia ini kan agak padat kesetnya ini jadi aman, tidak ada masalah. Al-tahir. Kemudian ada zahrul qadar, azharul a'la, wasati al-qanatul sufla, al-qanatul a'la. Jadi kita bagi tiga saja punggungnya. 1, 2, 3. Ya gitu ya. Supaya gampang dipahami ya. Jadi kalau kita lihat di punggung atas ini ada organ paru dan jantung. Di baliknya ada organ jantung. Kalau kita belajar akupunktur itu juga begitu ya. Di titiknya itu ini jantung paru. Jadi di pressure seperti ini. Yang pertama. Kemudian punggung tengah itu ada liver, ada limfa, lambung, empedu, ya di sini, pankreas di sini. Kemudian turun ke bawah, di sini tuh ada ginjal, ya, reproduksi, pencernaan, ya, dari sini. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan titik, kita tinggal tanya sama pasiennya, apa keluhannya? Misalnya contohnya dia mual-mual, kira-kira di mana? Pencernaan. Nah ya, Lambung. jadi kalau misalnya dia nyari haid, di mana sih itu? Dia mau promil, kepala yang mana ya? Kalau dia sesak nafas. Jadi gitu saja. Jadi tidak terlalu rumit. Dan bekam itu karena dia kan diameter kopi itu luas. Jadi geser-geser sedikit pun tidak ada masalah. Ya, beda sama puntur. Kalau dia tidak tepat, ada sensasi setrumnya itu tidak terasa efektif. Itu dia. Kalau bekam itu luas. Jadi dulu juga ada namanya titik aktifain ya. Wah. Jadi kalau kita lihat di skapulanya ini begini modelnya seperti ini garisnya atau sekitar 2 jari dari al-tahir. Kemudian di sini juga ya dari tulang belakang itu 2 jari. Jadi 2 jari dari tulang belakang ke sini taruh. Boleh nih kita buat seperti ini kalau kondisi pasien
Kemarin juga alwaris itu di sini. Jarang dipakai karena agak sakit. Jadi boleh nggak diambil semua intinya? Boleh kalau kondisinya bagus, ya, darahnya cukup, energinya cukup boleh. Tapi kalau misalnya agak-agak meragukan, lebih baik kita ambil beberapa titik saja, 7 atau 9. Kalau untuk pemula, saya sarankan jangan langsung banyak, maksimal itu 5 atau 7 titik. Karena biasanya masih lambat proses susutnya, proses buang darahnya. Khawatirnya kalau kelamaan dia bisa melepuh. Nah, jadi cukup dulu 5 atau 7. Kemudian kalau mau bekam lagi tempat lain, ya kasih pindah lagi tempat lain. Jangan langsung bersamaan banyak begini karena ini tadi di malpraktek. Kemudian yang ini ya, alwaris. Alwaris itu di sini dia, punggung telapak kaki. Ini. Kalau ada pasien yang gout ya, biasanya itu kalau yang akut-akut di sini tuh nyeri, samurat ya. Itu boleh kita bekam di sini, ditambah lagi di sini satu. Ya, tapi jangan dibekam pas di bengkaknya, di radangnya ya, karena sakit pasti. Karena tercolek saja dengan sendal sakit. Jadi kita bekam di sini, itu bisa menarik kipurinnya keluar. Ya. Itu ada juga. Kebetulan istri saya itu skripsinya tentang bekam dan asam urat. Jadi banyak kasus-kasus itu memang keluar itu puring dari darah bekam. Ya, iya. Diperiksa darahnya, diperiksa juga darah bekamnya. Jadi mengandung puring kalau untuk orang yang hiperuricemia. Jadi gitu. Jadi bisa. Yang penting kita lihat dulu. Kalau dia keramnya karena gula, itu hati-hati. Keram karena capek. Bisa. Tidak ada masalah. Kalau laki-laki kan biasa begitu ya, gampang kesemutan. Ya. Di betis paha itu ada juga titik bekam. Jadi kalau misalnya nyeri atau kram betisnya, bisa kita bekam. Kalau nyerinya berat, bisa kasih 3 titik begini. Di paha juga bisa 3 di atas sini. Kalau dia berat, kita kasih 3 titik. Kalau dia ringan 2 saja. Kalau dia sedang 3, 2, ringan 4 saja. Kembali ke kondisi. Ya, kembali ke kondisi. Tapi biasanya itu kalau saya sendiri, saya suka banyak. Karena kalau saya bekam itu agak ringan sekali paha sudah begitu. Cuma ya ini tadi kalau banyak titiknya banyak juga memakai DHP dan sebagainya. Ya, biasanya nggak ada masalah kalau banyak kopi. Jadi kayak gini, boleh. Ya, boleh. Di lengan juga boleh ya. Di sini. Ini boleh. Kalau dia berat 3, kalau dia sedang 2, kalau ringan 1. Ini baru sentuh tangan yang gampang kesemutan atau sering kesemutan. Jadi banyak sebenarnya ya. Nanti kita sesuaikan saja dengan keluhannya pasien. Jadi pembekam yang profesional itu dia tahu cara bekam menentukan titik sesuai dengan keluhan pasien. Makanya harus anamnesis. Tadi kan nyerinya di pinggang. Gimana Pak? Di sini atau di sini? Sini. Ini kita palpasi dulu. Nah, ini terasa memang banyak spasme, berpasir-pasir di ototnya. Jadi indikasinya itu otot yang kaku, spasme. Itu kalau kita raba begini kayak ada pasir-pasirnya. Jadi itu yang bikin pegal. Ini biasanya banyak dulu sih. Nah ini enak nih, bekam api itu enak. Bisa kita pijat-pijat dulu, sama-sama di ototnya baru kita bekam api atau bekam